Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi, SMK 4 Jakarta, dalam ruang kelas Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan tentang parameter-parameter yang ada di dalam frekuensi. Itu frekuensi, ada perioda, ada tegangan. Nanti tegangan juga ada 3 macam, ada V efektif, V maksimum, dan V peak to peak. Juga nanti akan kita bagian akhir kita akan bahas tentang panjang gelombang suatu frekuensi. Apa sebetulnya bicara tentang frekuensi ini? Di dalam dunia elektronika atau di kurikulum SMK kita belajar ada tentang audio, tentang radio, tentang televisi dan lain-lain. Itu erat kaitannya dengan yang disebut dengan nama frekuensi. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu frekuensi. Frekuensi pada prinsipnya ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan bahkan yang disebut dengan frekuensi ini. Misalnya pada saat kita main game, ya, sehari berapa kali main game, ya, baik pakai HP maupun pakai komputer misalnya, atau izin ke toilet ketika kita sedang berada di kelas. Makan berapa kali satu hari, minum satu hari berapa kali. Ini erat kaitannya dengan frekuensi. Jadi jumlah pengulangan dalam suatu rentang waktu tertentu itu boleh dikatakan sebagai suatu frekuensi. Jadi berapa kali dalam satu periode waktu tertentu itu disebut dengan frekuensi. Of time something happen, yang terjadi dalam periode waktu, itu disebut dengan frekuensi. Jadi kalau kita lihat main game sehari 3 kali, ya itu disebut dengan frekuensinya adalah 3 kali ya, dalam satu hari misalnya. Atau izin ke toilet satu hari bisa 4 kali, ya berarti 4 kali dalam satu hari. Nah, jumlah kegiatan kejadian yang berulang dalam satuan waktu itu disebut dengan frekuensi. Tapi kalau di teknik elektronika, kejadiannya biasanya diukur dalam 1 kali, ya. Kejadian berapa kali dalam 1 detik itu disebut dengan satuannya adalah hertz, ya. Atau kalau ini asal katanya dari pulsa, ya. Jadi jumlah pulsa atau jumlah perubahan ya yang terjadi dalam setiap detik itu dinyatakan dalam hertz. Kemudian
asal hertz sendiri itu diambil dari nama seseorang ilmuwan ya, Heinrich Rudolf Hertz. Dia ini adalah seorang ahli fisika dari negara Jerman ya. Jadi ini namanya diabadikan di dalam satuan elektronika atau satuan listrik yang disebut dengan frekuensi. Jadi apa yang disebut sebagai 1 hertz? 1 hertz itu adalah kalau dia terjadi 1 kali dalam 1 detik, itu dinyatakan dalam 1 hertz gitu ya. Jika terjadi dalam 3 kali 1 detik, ya itu bisa dikatakan sebagai namanya 3 hertz. Jika terjadi dalam 1 detik terjadi 3 kali pengulangan, itu lagi dalam 1 detik, itu disebut dengan nama 3 hertz. Jika terjadi dalam 1 detik, jadi 3 hertz artinya adalah terjadinya 3 kali selama dalam tempo 1 detik. Jadi apa yang disebut dengan frekuensi dalam teknik elektronika itu adalah kejadian yang terjadi dalam waktu 1 detik ya. Detik adalah ya 1 kali dibagi frekuensi, karena frekuensi itu kejadian dalam bentuk 1 detik. Berarti kalau dalam 1 detik berapa kali kejadian? Nah, itu boleh dikatakan rumusnya tinggal digeser saja antara frekuensi dengan waktu itu. Waktu ini di dalam teknik elektronika disebut dengan nama perioda. Artinya adalah waktu yang ditempuh ya untuk 1 kali kejadian. Jadi kalau ada 3 kejadian, ya waktunya ditempuh dalam waktu 1 detik itu berapa kali kejadian, yaitu disebut dengan nama perioda. Jadi rumusnya dalam teknik elektronika itu frekuensi adalah 1/T, 1 kali perioda gitu kan. Kalau tanyakan berapa perioda itu adalah 1/F, tinggal digeser saja ya. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Perioda adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh frekuensi tersebut gitu ya. Jadi misalnya ada 1 frekuensi 10 hertz, itu artinya adalah dia akan misalnya berkedip ya 10 kali dalam 1 detik. Jadi periodanya kalau sebut dengan frekuensi 10 hertz, artinya dia terjadi 10 gelombang selama dalam waktu 1 detik. Sekarang berapa waktu untuk 1 gelombangnya? Ya. Kalau dia 1 detik 10 gelombang, berapa per gelombangnya? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang itulah yang disebut dengan nama perioda. Jadi periodanya kalau sebut frekuensinya 10 Hz, periodanya sama dengan 0,1 detik. Jadi kita boleh menyebut waktunya 0,1 detik periodenya, atau menyebut frekuensinya ya. Kalau periode dalam detik, kalau frekuensi itu di dalam Hertz. Jadi Hertz yang diambil dari nama Rudolf Hertz tadi bisa didefinisikan adalah suatu satuan internasional ya. Kata Hertz dipilih dari Heinrich Rudolf Hertz khususnya atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetisasi. Hertz menyatakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi 1 Hertz itu didefinisikan sebagai 1 gelombang yang terjadi dalam setiap detik. Unit ini dapat digunakan untuk mengukur gelombang apa saja yang periodik. Contohnya frekuensi dari gelombang bandul jam dinding adalah 1 Hz. Jadi semua yang bergetar, ya, getaran, gelombang, ya. Terutama ini kalau di kita berarti sinyalnya adalah sinyal AC ya. Karena kalau DC itu tidak ada frekuensi, tidak terjadi gelombang. Banyaknya gelombang dalam 1 detik itu disebut dengan Hertz. Contohnya adalah
frekuensi audio. Batas frekuensi audio sering disebutkan adalah dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Suara yang tergolong dalam batasan frekuensi audio, ya. Ada suatu alat yang dapat membangkitkan suara, ya, misalnya gitar. Gitar ini berisi 6 senar, ya. Kalau kita coba petik, jreng gitu ya, itu sebetulnya menghasilkan frekuensi. Nah, kita punya ada 6 senar, masing-masing senar tali gitar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini punya not, punya frekuensi, ya, punya frekuensi. E, B, G, D, ini senar 6 itu yang paling besar, bass, dia punya frekuensi 82,4 Hz, 400 Hz, ya. Jadi dia bergetar. Ketika dipukul dia itu bergetar. Kalau hanya kaki 6, senar 6 saja yang dipukul, dia menghasilkan getaran 82,400 Hz. Kalau senar 5 kita pukul, dia suaranya lebih tinggi lagi, ada 110 kHz, ya. Yang paling tinggi suaranya paling nyaring tentu saja yang paling kecil, ya. Jadi makin kecil dia suaranya makin tinggi karena ketika dipukul getarannya dia makin cepat. Frekuensinya adalah sekitar 329,628 Hz. Ini pembulatan, ya. Kalau kita buletin karena nggak kepakai koma-koma, ya 82, 110, 147, 196, 247, 330 itu juga bisa menghasilkan suara dasar daripada not E, A, D, G, B, E yang ada pada senar 1 sampai dengan senar 6, ya. Jadi makin sedikit jumlah getaran dalam 1 detik, suaranya makin rendah. Tapi makin tinggi frekuensi, sinyalnya makin banyak atau bentuk gelombangnya bisa semakin rapat gitu. Jadi hubungan jumlah gelombang dalam 1 detik atau disebut dengan frekuensi itu, makin rendah frekuensinya, gelombang yang terjadi dalam 1 detik makin sedikit atau bentuknya dia semakin renggang. Ya, makin tinggi frekuensi dia akan semakin rapat, makin tinggi makin rapat. Jadi high frekuensi dengan low frekuensi bedanya apa? Gelombang yang terjadi dalam 1 detiknya itu dia jumlahnya. Ya, makin tinggi berarti makin banyak gelombang yang dihasilkan atau disebut dengan makin banyak gelombangnya atau makin rapat pengaruhnya terhadap tampilan gelombang itu sendiri. Kalau gitar itu hasilnya dihasilkan dari 6 buah senar, ya, kemudian kita tinggal memainkan, mau tinggi rendahnya nada tinggal menggeser-geser di jalur fret daripada gitar. Kalau piano dia tidak begitu. Piano itu adalah alat gitar yang paling memiliki oktav sangat banyak, ya. Jadi satu piano tuh hampir bisa menghasilkan 8 oktav disebutnya. Apa yang disebut dengan oktav? Satu oktav itu terdiri dari 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, ditambah dengan nada yang hitam. Nada hitam ini dia naik 1 ketukan, ya, crash, ya, crash. Nah itu dia ada di oktav 1, oktav 2, oktav 3, oktav 4, 5. Jadi sebetulnya urutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pertama makin tinggi lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Makin besar makin tinggi, ya. Nah, setiap kita tekan satu tombol piano ini, dia akan menghasilkan frekuensi, menghasilkan satu nada. Nada itu adalah getaran yang mampu bisa kita dengar. Ya, contohnya misalnya nada C di oktav yang keempat itu frekuensinya 261,63. Ya, do, ya, kalau do tingginya itu ada berarti di 523,25. Ada not, ya, not kalau satu-satu kita pencet ting tang tung tung, nah itu namanya not, tapi bisa juga kita
tekan dia kalau lebih dari 2 nada, lebih dari 1 nada kita mainkan secara bersamaan, itu dalam teknik musik disebut dengan chord atau kunci. Ya tentu saja untuk yang biasa memainkan piano atau gitar, istilah not dan chord ini udah nggak asing lagi. Nah, bagaimana suara itu bisa kita dengar? Karena adanya satu getaran, ya. Nah, apakah semua suara bisa kita dengar tadi? Ya, pertanyaannya. Piano dari yang frekuensi rendah dong, ting dong, ting sampai yang paling tinggi ting 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 gitu ya. Nah, sekarang batas yang bisa kita dengar itu adalah frekuensi audio tadi besarnya adalah antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Pertanyaannya, apakah semua suara di bumi ini bisa kita dengar? Ya tidak. Yang bisa kita dengar adalah punya batasannya tadi hanya di 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Ya, dalam teknik audio juga frekuensi audio yang bisa kita dengar antara 20 sampai dengan 20 kilo itu bisa dibagi-bagi lagi, ya. Yang rendah disebut dengan bass, agak di atas namanya upper bass, tengah itu vokal, biasanya disebut dengan nama mid-range. Di atas mid-range dia biasa simbal, kalau di musik itu ya, yang tinggi-tinggi itu disebut dengan nama high, ya, high frequency atau high end. Treble biasanya disebut dengan treble, bass, middle, treble gitu ya. Nah, di atas 20 kHz itu kita nggak bisa dengar. Frekuensi di atas 20 kHz yang tidak bisa kita dengar disebut sebagai batas supersonik. Di bawah 20 Hz yang kita tidak bisa dengar itu disebut dengan frekuensi subsonik. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita bisa mendengar semua frekuensi? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa kita dengar cuma batasan antara 20 sampai dengan 20 kHz. Ini secara teori ya. Kalau kita coba prakteknya itu di sekitar 50 sampai dengan 16 kilo aja yang bisa kita dengar. Prakteknya kita bisa gunakan dengan alat function generator dan amplifier ya. Bisa kita tes. Nah, frekuensi-frekuensi itu dibagi menjadi batasan penggolongan ya. Dari 330 sampai 300 Hz itu biasa disebut dengan nama extremely low ya. 300 sampai 3 kilo disebut dengan frekuensi very voice frekuensi ya. 3 sampai dengan 30 kHz sebut dengan nama very low. Ada low, middle, high, very high, ultra high, super high, sampai yang paling tinggi adalah extremely high, yaitu frekuensinya antara 30 sampai dengan 300 giga. Kalau giga ini berarti udah 10 pangkat 9 ya. Mega 10 pangkat 6 ya. Udah sebutnya juta ya. Jadi frekuensi yang rendah dari sekian sampai sekian itu ada penggolongannya. Nah, tadi frekuensi audio itu masuk yang mana? Ya, audio ya sekitar ini dari extremely low sampai dengan sekitar very low ya. Jadi dari extremely low sampai dengan very low 20 sampai dengan 20 kilo itu termasuk dalam frekuensi yang sangat rendah. Kita mau jawab, ada satu tabel di sini batas pendengarannya. Manusia tuh 20 sampai dengan 20.000. Bagaimana dengan kelelawar? Beda. Masing-masing hewan punya frekuensi berbeda-beda. Ya. Kita 20 udah nggak dengar, di atas 20 kilo kita nggak bisa. Tapi kelelawar atau kampret barangkali ya, itu punya frekuensi antara 2000 sampai dengan 1100 kilo. Jadi range-nya sangat besar sekali. Tapi dia tidak bisa mendengar frekuensi rendah ya. Dia masternya sudah di 2 kilo ya. Jadi kalau bass ini kita hoi misalnya begitu, dia nggak dengar ya. Tapi kalau kita panggil dengan suara tepukan, dia bisa dengar. Dia bisa dengar frekuensi sampai dengan 110 kHz
ya. Gajah itu malah bandnya dia lebih rendah ya, 16 kilo dia masih bisa dengar ya, tapi dia nggak bisa pakai treble nih, dia cuma sampai 12 kilo doang. Furcell itu anjing laut ya, dia bisa sampai 800 sampai dengan 50.000. Whale itu adalah ikan paus ya, anjing laut ya. Ada dog, nah ini dog anjing nih, anjing sangat super sekali ya, makanya anjing suka menggonggong malam-malam. Dia bisa dengar frekuensi sampai dengan 45.000 ya. Jadi suara ultrasonik dia masih bisa dengar 67,45. Kucing lebih lebar lagi daripada anjing ternyata ya. Dia punya kemampuan mendengar sampai dengan 64.000. Bayangin, manusia cuma bisa 20.000 ya. Kucing bisa sampai 64.000. Jadi dia banyak hal-hal mistis kucing itu barangkali bisa mendengar ya. Nah ini berarti masing-masing hewan dia punya frekuensinya sendiri-sendiri. Tidak tertutup kemungkinan semut sebetulnya bisa ngobrol, bisa berbicara. Cuman karena dia berbicaranya di bawah 20 Hz, mungkin di sekitar 5 atau 10 Hz, kita tidak bisa mendengar. Maka kita sebut kadang-kadang semut itu adalah bisu ya. Nah inilah batasan frekuensi daripada masing-masing. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Hewan kelelawar tadi dia bisa mampu melakukan pendengaran pakai ultrasonik dia kerjanya. Konsep cara kehidupan binatang kelelawar ini adalah konsep yang diadopsi di teknik sonar ya. Jadi karena memang dia kelelawar ini kupingnya besar, dia bekerja, cara kerjanya dia meneriakkan frekuensi tinggi, kemudian dia tangkap dengan telinganya, dia bisa bekerja dengan teknik sonar. Jadi cara hidup dia gelap pada malam hari, dia bisa terbang, dia menggunakan teknik sonar, dia teriakkan mulutnya, kemudian dia dengarkan. Kalau dia tidak pantulkan, tidak ada yang memantul selama dia berteriak, berarti di depan dia tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi mendeteksi makanannya pun dia tembak ya. Kalau di depan dia ada pantulan, berarti itu ada hewan, besar kecilnya bisa dia prediksi. Ini adalah keunikan daripada kelelawar atau kampret. Jadi anjing juga memiliki satu kelebihan ya. Tadi dia anjing itu bisa mendengar dari 67 sampai dengan 45.000. Makanya binatang ini bisa digunakan sebagai penjaga ya. Ya, dia bisa mendengar yang manusia tidak bisa dengar gitu. Karena manusia cuma sampai 20 kilo, anjing itu bisa sampai 45.000. Makanya dia sering digunakan sebagai anjing penjaga. Ada peluit anjing ya. Kita pernah dengar namanya dog whistle atau anjing-anjing polisi itu. Ya, kalau ditiup bahkan dia tidak bersuara ya. Peluit anjing itu kalau ditiup dia tidak bersuara, tapi anjing itu dia bisa mendengar dan dia bisa mengerti dan memahami tuannya ya, bukan bias. Ini bisa besarnya. Anjing bisa mendengar. Jadi peluit anjing dog whistle namanya ya, ultrasonik ya, ultrasonik, frekuensinya ultrasonik. Ultrasonik itu berarti di atas pendengaran manusia. Jadi tiup kalau orang nggak bisa dengar, tapi kalau anjing dipanggil pakai peluit ini dia bisa nyamperin. Ini biasa digunakan di polisi-polisi ya. Ada polisi yang tugasnya adalah memang melatih anjing untuk pendeteksian kejahatan, pembunuhan, narkoba dan lain-lain. Oke, itu tadi tentang frekuensi. Dia ada definisinya adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, bentuk gelombangnya bisa macam-macam ya. Kalau yang begini satu gelombangnya disebut dengan nama sinus, ini disebut dengan nama gelombang triangle. Triangle itu triangle, segitiga. Ram out, jadi gigi gergaji. Jadi kalau triangle segitiga, rem itu dia berbentuk gigi gergaji. Ada rem up, rem down, ada square ya. Square itu dia pulsa tapi dia
uh, uh, periodenya sama. Jadi waktu high sama waktu low-nya dia sama. Kalau dia tidak sama, dia disebut dengan pulsa. Ya. Makanya dia sebut ada istilah PWM, pulse width modulation. Dia memiliki lebar pulsa yang berbeda-beda. Jadi bentuk gelombang ini ada berbagai macam. Ada triangle, ramp, square, pulse, ya, dan sinus, ya. Tapi biasanya kita sebut 3 saja. Ada gelombang segitiga, gelombang ramp, segitiga, gelombang sinus, dan gelombang kotak. Alat yang dapat membangkitkan bentuk gelombang ini biasa disebut dengan nama function generator atau audio generator. Ada nggak di sini ya? Dia hanya osiloskop doang. Si Mbak ini biasanya punya alat itu. Dia nggak tampilin, oke? Nah, sekarang bentuk gelombang. Kalau banyaknya gelombang dalam 1 detik itu disebut dengan nama hertz, frekuensi. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang itu disebut dengan nama periode tadi. Kita udah punya 2 besaran ya. Sekarang kita bicara tegangan. Dalam tegangan AC, gelombang AC, itu terdapat 3 tegangan. Tegangan yang terukur adanya di sini. Dia sebut dengan nama VRMS atau tegangan rata-rata atau tegangan yang terukur. VRMS. Letaknya kira-kira 0,707 dari tegangan puncaknya. Ya. Yang kedua adalah tegangan maksimum. Maksimum adalah dari 0 sampai dia puncak ke atas atau dari 0 ke puncak ke bawah saja. Itu disebut dengan nama V maksimum. Tapi tegangan antara puncak atas dan puncak bawah itu disebut dengan nama tegangan PPP atau puncak ke puncak atau peak to peak. Ya. Jadi kita mengenal beberapa besaran. Ada frekuensi, artinya adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Ada periode dalam detik, dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Ada lagi tegangan. Tegangan dalam bentuk sinyal AC ini gelombang, itu ada 3 tegangan. Ada yang disebut dengan maksimum, efektif, dan pole peak to peak. Besaran tegangan V peak to peak karena 1 maksimum dia ke atas atau ke bawah, 1 volt peak to peak itu terdiri dari 2 kali Vmax gitu. Ya, V peak to peak itu besarnya 2 kali Vmax. Besarnya tegangan rata-rata atau yang terukur itu besarnya adalah 0,707 daripada tegangan maksimumnya gitu. Jadi kita bisa melakukan hubungannya ya. Tegangan peak to peak itu adalah 2 kali Vmax. Ya. Tegangan rata-rata adalah 0,707 daripada volt maksimumnya. Tegangan volt peak to peak adalah 2 kali daripada tegangan maksimum. Atau kita katakan tegangan maksimum itu setengah daripada volt peak to peak. Ini tegangan-tegangan yang ada di dalam bentuk elektronika ya. Jadi misalnya frekuensi ini disebut dengan frekuensi 500 Hz. Artinya gelombang ini dia dalam 1 detik ada 500 gelombang. Berapa tegangannya? Tegangannya di sini adalah 5, kalau peak to peaknya adalah 5,2. 5,2. Kalau kita lihat kotak-kotaknya 5,2 nih, ya. Ini kan hampir penuh ya. 1 kotak, 2 kotak, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya 5 kotak, 5,2 volt peak to peak. Jadi kalau V maksimumnya berapa? Kalau dia volt peak to peaknya 5,2, jadi tinggi dari ujung bawah sampai ujung atasnya 5,2. Berapa maksimumnya? Maksimumnya adalah 2,54. 2,54 itu adalah setengahnya daripada 5,2 tadi. Ya. Itu dia. Frekuensinya 502. Berapa T-nya? T-nya periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Ini T, 1 gelombang adalah sebesar
1,99 milisecond. Ya. Jadi kita mesti paham nih, waktu kita melihat bentuk gelombang ada beberapa parameter. Paling tidak kita udah bahas 5 parameter, yaitu frekuensi 502,757. Kalau kita lihat gelombang osiloskop, itu artinya adalah dalam 1 detik terjadi 502 gelombang. Berapa periodenya? Sepertenya. Jadi F sama dengan seperti. Kalau tanya T berapa, berarti seper F. 1 dibagi 500,757 hasilnya adalah 1,99 milisecond. Nah, tegangan bentuknya berapa volt to peak dari puncak ke puncak? Nah, besarnya adalah 5,2. Kalau peak to peaknya 5,2, berapa volt peak maksimumnya? Maksimumnya adalah 2,54 volt. Berapa efektifnya? Nah, kalau efektifnya kita tinggal cari, kalikan 2,54 ini dikalikan dengan 0,707. Ya. Jadi parameter besaran-besaran yang ada di dalam osiloskop. Kita kasih contoh soal, misalnya seperti ini. Ada satu sinyal, diketahui periodenya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu sinyal ini adalah 1,99 milisecond. Berapa F? F berarti kita tinggal carikan F sama dengan seper T, berarti 1 dibagi 1,99 milisecond. Milisecond itu dia min 10 pangkat 3. Ya. Jadi kita bisa, yang pertama itu. Yang kedua, diketahui juga periode frekuensinya berapa. Ini berarti jawabannya adalah 1 per 100 kali 10 pangkat min 6. Ini berapa Vmax, berapa RMS? V peak to peaknya 14. Kalau 14 berarti V maksimumnya dibagi 2, ya berarti tinggal 7. RMS nya berarti dia tinggal 7 dikalikan dengan 0,707. Tegangan Vmax nya 2,54. Vmax nya 2,54. Berapa peak to peak? Berarti tinggal kalikan 2, ya kan? Berapa VRMS nya? Berarti ini tinggal dikalikan dengan 2,54 nya tinggal dikalikan dengan 7 kali 0,7. Jadi ini gambarnya ya. Contoh-contoh soalnya. Ini cara penyelesaiannya. Yang harus diingat, ini yang menjebak nih. Ya. Kalau ini kan periodenya 1,99, berarti tinggal dibagi, dapatnya 502 Hz. Nah, ini sama dengan osiloskop tadi ya. Kalau periodenya kan di sini periodenya nih, T-nya sama dengan 1,99 milisecond. Berapa frekuensinya? Frekuensinya 502. Kita cari analisa perhitungannya di sini. Kalau diketahui periodenya 1,99 milisecond, berapa F-nya? Berarti F-nya tinggal dicarikan F sama dengan seper T, dapatnya 502. Ya. Nah, yang ini nih, ini menjebak. T-nya itu dia segini, dari sini ke sini 100 milisecond. Berapa kan frekuensinya? Jangan langsung bagi 1 per 100. Karena apa? Ini 2 gelombang. Ya. Sedangkan T itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh 1 gelombang. Ya, maka jawabannya adalah nggak bisa langsung dibagi seperti itu. Ya. Ini gelombangnya karena dia 100, dibagi 2 dulu. Jadi dia cuma 50. T-nya 50 berarti seper 50, dapatnya adalah sekitar 20 kHz. Itu ya. Ada lagi contoh gelombang seperti ini. Berapa V maksimumnya, PRMS-nya? Kita coba, tadi udah bisa jawab. Kalau dia peak to peak-nya adalah 14, berarti dia ujung-ujung 14, maka V maksimumnya adalah separohnya, berarti tinggal 7. Berapa RMS-nya? Tinggal kalikan 7 kali tadi dengan 0,7, dapatnya 4,949. Kalau ini dia 254, berapa? Nah, ini bisa kita jawab hasilnya. Ya, kita bisa maju mundurkan. Oke, itu tadi tentang tegangan. Jadi bentuk gelombang dalam osiloskop dia bisa berbentuk kotak, dia ada berbentuk gigi gergaji, ya.
Di alat yang dapat menampilkan gelombang ini kita bisa melihat alatnya namanya osiloskop. Oke, jadi tadi kita sudah bahas apa itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Satuannya dinyatakan dalam hertz. Perioda itu apa? Perioda itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, ya, dalam satuan detik. Kemudian yang ketiga, tegangan dalam bentuk sinyal AC terdapat 3 buah tegangan, yaitu V maksimum, V peak to peak, dan VRMS, gitu ya. Dan kita juga sudah menyimpulkan bahwa frekuensi itu dibagi menjadi range, bagian batasan-batasan. Di bawah 30 disebut dengan nama very low, 30 sampai 300 disebut dengan low, 300 sampai 3000 disebut dengan middle, dan seterusnya sampai extremely high. Satu lagi yang terakhir mau kita bahas adalah tentang panjang gelombang. Jadi dalam bentuk sinyal AC, sinyal gelombang AC, ada yang disebut dengan frekuensi, jumlah gelombang dalam 1 detik, ada yang disebut dengan perioda, waktu yang dibutuhkan dalam waktu 1 detik, 1 gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Kemudian tegangan ada 3, ada tegangan RMS, rata-rata, atau V maksimum, atau yang terakhir adalah pole peak to peak. Maka ada lagi yang disebut dengan nama panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah berapa panjangnya. Jadi kalau perioda tuh waktu dari sini 1 gelombang. Tapi kalau panjang gelombang ini tuh berapa meter panjangnya ini. Ya. Berapa panjangnya. Kalau frekuensi, jumlah ini berapa dalam 1 detik. 1 kali H1 lu sebut dengan 1 gelombang. Kalau periode waktu, kalau panjang gelombang ya panjangnya berapa. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak dari 1 siklus gelombang. Panjangnya berapa nih dari sini sampai sini. Kalau kita mau pandang ini 1 periodenya, berapa panjang gelombang dari sini ke sini. Nah, rumusnya panjang gelombang itu notasinya disebut dengan nama lambda. Ya. Kemudian satuannya dia adalah meter. Ya, kalau di kita meter, kalau di luar negeri di Amerika itu namanya feet, berapa feet, ya. Rumusnya adalah untuk menentukan lambda adalah lambda sama dengan C per F, di mana C ini adalah kecepatan gelombang, ya, dalam ruang hampa, ya. Itu besarnya adalah 300 kali 10 pangkat 8. Ya, kecepatan gelombang C itu adalah 3 juta meter setiap 300 juta meter setiap detiknya dibagi dengan frekuensi. Atau kalau kita bisa sederhanakan, frekuensi itu adalah lambda atau panjang gelombang itu adalah 300 dibagi F. F-nya dengan syarat dia megahertz, ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam feet. Jadi kalau lambda feet itu adalah panjang gelombangnya menjadi 983. Ini kan meter per detik, ya, 300 juta. Kalau dia feet per second itu adalah 983. Ini untuk Amerika. 1 meter itu sama dengan 3,28 feet, atau 1 feet itu sekitar 0,30 meter, ya, sekitar 30 cm lah, ya, 1 feet. 1 meter sama dengan 100 cm, 1 meter itu sama dengan 39 inci. Jadi kalau kita lihat penggaris, itu ada inci, ada senti, ya. 1 in itu sebanyak, atau disebut dengan 1 inci itu 2,54 cm. Atau 1 cm boleh disebut sama dengan 0,3. Ini penting, ya, dicatat nih. Transformasi dari feet ke meter, atau meter ke feet, ya. Ada 9 soal yang bisa dilihat. Berapakah panjang gelombang dari frekuensi 400 mega? 4 mega, ya, 4 juta. Ya gampang. 4 mega berarti dia F, tanya kan panjang gelombang, berarti lambda sama dengan
F lambda sama dengan 300 dibagi F gitu ya. Tadi kan rumusnya nih 300 dibagi F, ini bagi 300 dibagi 4 mega, 4 juta berarti dia 0, sekian. Kita jawab ya, 400 itu dia seperti ini, 75 meter. 400 dibagi 4 juta. Ya, kalau nomor 2, berapa panjang lubang 150 mega? Ya tadi 300 dibagi, ini kan kecepatan gelombangnya, hasilnya 2 meter. Ini nggak usah dijelasin ya, bisa di pause, di stop. Ini saya kasih jawabannya aja. Ini jawaban nomor 4 dan 5. Ini jawaban 678. Ini pertanyaannya 678. Ini untuk anak-anak belajar ya. Dan ini jawaban nomor 9. Oke, itu jadi kita udah bahas pembahasan tentang frekuensi, besaran-besaran apa yang ada di frekuensi, perioda, tegangan, dan terakhir adalah panjang gelombang. Cukup panjang pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami, tinggal di filmnya dimajuin mundurin, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar pengetahuan kalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.